Halo teman-teman, kembali lagi bersama di YouTube channel gue Lukman Aryadi. Nah, kali ini gue kelanjutan dari project RX-8, RX-8 gue akan dicat. Di mana tempatnya? Yaitu di CarPro. Bengkelnya letaknya di Jalan Pemuda, tepatnya di Rawamangun. Nah, kalian kalau mau ngecat, mendingan datang ke sini. Karena mobil gue sendiri juga ngecatnya di sini. Apa aja yang akan dilakukan? Let's check this out. Kebetulan lagi ada ownernya. Ayo kita ngobrol langsung sama ownernya. Halo Bro Ari, apa kabar? Nah, Ari ini teman lama gua, udah lama banget. Jadi dulu kita emang sering balap di Sentul ya Bro ya. Dia mobilnya banyak banget, ada Ferrari, ada macam-macam lah, you name it. Nah, dia banyak banget koleksinya. Oke, nah kali ini gua akan disupport oleh CarPro sama Bro Ari ini untuk dicat full body. Rencananya akan diapain aja nih Bro? Yang pasti kalau dari kita itu semua kita copot nih, spoiler copot, lampu copot, semua copot, emblem, bumper kita copot. Ya bumper ini kan gampang, tapi yang pasti biasa itu pasti kaca Kaca pasti kita lepas, list kaca semuanya ini kita lepas semua, sehingga kita bisa mempolesnya itu mirip ya sempurna, nggak nyebut bengkel, tapi kalau bengkel itu mereka nggak lepas kaca, di sini pasti kulit jeruk man. And by the way, gue planningnya ini akan dirubah warna nih sama Bro Ari. Kira-kira jadi warna apa nih Bro? Kalau kita lihat mobil sport apa segala macam solid semuanya. Mendingan solid ya. Iya, tergantung dari lu man. Lu konsep car ini mau dibikin seperti apa? Mau dibikin retro atau apa ya? Iya. Itu balik ke lu lagi. Gue sih kepikirannya sebenarnya biar gampang ngesolnya. Kalau solid kan lebih gampang. Terus kita metalik aja kita bisa ngesol. Ya? Kita punya teknik kesol cuma 2 jam kelar. 2 jam. Tuh, bayangin teman-teman. Kalau misalkan mau ngesol, apalagi kalian di daerah Metalik Jakarta Timur, bisa. udah very recommended ya datang ke sini. Metalik pun juga kita bisa ngesol. Metalik bisa. Itu mungkin bisa masuk ke Facebooknya CarPro. Itu bisa kita pernah posting gimana kita ngesol metalik. Wah. Dan nggak kelihatan belahannya. Wah, nice. Ada itu tekniknya. Itu yang susah. Oke. Untuk lebih detailnya nanti kita coba lihat-lihat. Nih yang bakal dibongkar semuanya. Ini jadi kondisi terakhir nih sebelum dibagusin. Pasti nanti bakal akan drastis banget sih ini. Seperti ini, karat-karat ini kan kita harus potong. Iya. Sama itu tuh yang ekstrim karatnya tuh yang di pintu. Nah ini nih, yang parah nih. Yang kelihatan karatnya. Wah, gue nggak sabar sih kayak apa nih bentuknya nanti. Pokoknya gue percayakan ke Ari yang emang expert di bidangnya. Ya, kalau untuk pengecatan ini biasanya kita makan, kalau di Desember ini kan memang kebanyakan kan mobil, apalagi udah mau liburan, itu biasa bengkel emang nggak sepi. Oke. Jadi kalau ini mungkin kita bisa ngerjain 40 hari lah ya. 40 hari. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya di tangan yang tepat, gue sih percaya aja. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih detailnya about CarPro di dalam nih. Oke, ikutin gue sekarang. Oke, let's be talk about CarPro. Gimana nih bro, sejarahnya CarPro bro? CarPro ini udah dari tahun 2000 ya, jadi udah 20 tahun. Kita udah 20 tahun. 20 years. Dan awal mulanya ya karena hobi aja man. Karena hobi, dulu hobi kita racing apa segala macem. Yes, kebetulan kantor di sebelah persis gitu ada tempat di sini ya. Gue bangun untuk beresin mobil-mobil, ya tahu sendiri lah kalau di Sentul salah hitung dikit kan bubar, tembok, gravel. Ya udah kan, makanya punya bengkel, tapi ya ternyata ya thanks God sampai sekarang 20 tahun ya pelanggan kita sampai sekarang ya datang terus gitu loh. Wah, nice. Ya. Berarti lumayan sustainable bisnis ya. Karena hobi jadi ya terus terang kita maunya bikin mobil itu perfect sekali dan itu kan kepuasan gitu loh. Jadi bukan masalah duitnya gitu loh. Ya. Karena di sini awal mulai hobi gitu kan, hobi. Jadi nggak nyari duit di sini kan, tapi betul. Bukan cari duit di sini. Apa nih bro, suka dukanya punya bengkel gimana nih bro? Suka dukanya ya kalau gue ngeliat itu asuransi ini yang menurut gue yang bikin perbengkelan ini tuh nggak maju kayak negara-negara lain ya. Kayak di luar. Gitu. Karena semua mobil ini kan sekarang ini kan asuransi semua. Iya. Dan asuransi itu kan dipatok, makanya kita itu dulu dari tahun 2000 sampai 2010 itu kita memang terima asuransi. Iya. Buat apa kita kerja banyak quantity tapi
kita harus pakai bahan-bahan yang murah gitu. Karena kan satu panel aja dari asuransi itu 350.000. Jadi kepuasan itu nggak ada gitu loh. Enggak, yang ada customer balik, ini kenapa begini-begini ya? Kita mau ngomong apa ya, kan asuransi gitu loh. Makanya kita dari tahun 2010 kita udah nggak mau asuransi. Nah, kenapa sih bro kalau cat-catan dari lu tuh bisa proper karena apa ya bro ya? Karena ya pertama kita yang pasti yang tadi gue cerita sama lu, cat lama itu kita buang. Iya. Yang kalau yang proper itu cat lama dibuang, sehingga semua bengkel yang melakukan itu dia mestinya berani kasih garansi seumur hidup. Itu pertama. Iya. Kedua juga otomatis dari bahan kita nggak, kalau bahan yang bagus ya pasti hasilnya bagus. Kalau ya itu ibaratnya yang bagus itu ya pasti harganya kan lebih mahal dibanding yang murah. Itu pasti lebih bagus. Kedua dari teknik pengecatannya, dari ketok dempul. Ketok dempul pun juga nggak boleh asal-asal. Kalau dempul tebel pun juga lu mau pakai cat paling mahal pun juga tetap aja nggak akan bisa bagus gitu loh. Bener. Maksudnya nggak akan bisa tahan lama. Betul tuh ya teman-teman. Jadi biar tahu nih standar ngecat tuh kayak gimana. Oke, by the way, thank you banget loh Bro Ari atas waktunya. Kita udah well educated lah, jadinya kita dapat edukasi yang sangat bermutu, yang emang benar-benar sesuai dengan topik kita. Moga-moga hasilnya mobil proyekan kita RX-8 ini bakal lebih pol lagi. Oke, buat teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komen, dan juga jangan lupa di like dan subscribe channel gue ini, and see you guys next vlog. Bye bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama di YouTube channel gue Lukman Aryadi. Nah, kali ini akhirnya setelah 1 bulan lebih, kemarin masuk seingat gue tanggal 3 Desember dan 4 Desember, and then sekarang nih tanggal 13, which is sebulan lebih sedikit karena ada kepotong libur Natal dan Tahun Baru, tapi alhamdulillah tetap on time. Kayak gimana lihat hasilnya? Gue juga belum tahu sih kayak gimana. Enggak ya. Kalian kalau yang udah follow Instagram gue pasti tahu lah, gue sering ngeliatin karena gue ngontrol terus dan gue uber terus biar hasilnya maksimal. Dan ternyata hasilnya bagus banget, sesuai dengan ekspektasi gue. Daripada gue banyak bicara-bicara, let's check this out. Oke teman-teman, jadi apa yang sudah gue lakukan di sini adalah pertama yang kalian tahu, gue ganti warna. Yang tadinya warna merah Mazda RX-8 biasa yang agak marun, yang kalian udah pernah lihat sebelumnya. Sekarang jadi warnanya NSX, which is red gloss, ya flat ya, jadi nggak ada metaliknya. Jadi ini emang bener-bener warnanya sesuai dengan yang gue inginkan karena warnanya lebih terang, lebih cerah. Dan ya kelihatan racing banget gitu. Kayaknya disentuh asik gitu. Nah terus apa yang sudah gue lakukan adalah gue rebadge. Jadi yang ada badge Mazdanya, yang ada washer, gue ilangin semua. Jadi gue shave, jadi polos, jadi lebih clean. Dan juga gak lupa gue ganti kap mesin. Ini model REA Memia. Ini tujuannya untuk membuang hawa panas mesin kalau kita lagi track day di Sentul. Jadi insya Allah temperaturnya jadi lebih adem, jadi lebih aman. Nah ini dia di sini ada jalur airnya juga. Jadi kalau misalkan hujan, mesinnya nggak tetap basah, akan kesalurkan ke jalur air bawaan. Nah terus habis itu kalau misalkan kita track day baru kita lepas, jadi kosong, hawanya bisa langsung keluar melewati kap mesin yang bolong ini. Nah terus, ini kayak grill depan, ini samping meshnya dicat lebih hitam lagi jadi kayak baru. Ini yang kalian kemarin sempat lihat ada karat, udah hilang karatnya, ini udah dilas. Terus ini bagian sini juga dicat. Ini yang tadinya karbon, gue cat sewarna jadi warna body karena gue
nggak begitu suka aksen-aksen karbon. Terus, nah ini tadinya ada kayak stiker hitam, sekarang di warnanya polos. Tapi nanti gue akan stikerin lagi biar warnanya lebih nyatu sama kacanya, hitam lagi. Dan ini juga gue akan pasang anti gores, stiker bening, jadi nggak baret-baret di bagian door handle pintu. Terus, nah ini tangki bensin. Semua ya, ini kalau lihat detailnya nanti kita buka itu sampai dalam-dalam juga dicat. Bagasi, nah ini juga tadinya daktelnya karbon, tapi kita ganti jadi yang warna sewarna dengan bodi. Nah ini juga tadinya karbon, kita ganti balikin lagi ke warna asalnya yaitu Black Dove, karena gue nggak kepengen aksen yang terlalu rame. Terus overall yang tadi ada baret-baret, dekok udah hilang semua, udah seperti baru. Nilisnya akan diganti, ini dipasangin anti gores. Ini karbonnya hilang, ini juga tadi ada karat hilang juga. Nah ini udah dicat. Wah, overall gue happy banget sama pekerjaannya dari CarPro. CarPro team is the best. Dengan waktu yang sesingkat mungkin kalian bisa menghasilkan pekerjaan yang sangat bagus seperti ini. Thank you CarPro. Jadi setelah dari CarPro, gue udah beres ambil mobil. Sekarang saatnya gue detail-detail yang kayak stiker-stiker kecil. Gue cuma ada satu rekomendasi gue, bengkel stiker yang paling bener yaitu di Die Sticker. Amin. Di tempatnya Bro Ricky. Bro Ricky ini adalah teman lama gue. Gimana bro? Startingnya Die Sticker tuh gimana sih bro? Sampai sekarang sampai jadi kayak begini, gila keren banget tempatnya. Awalnya memang kita dari nol banget ya. Awalnya tuh dari nol banget seperti yang Bro Lukman tahu. Jadi dari home service ke rumah-rumah sampai kita berhasil ada satu ruko kecil. Ya 10 tahun kemudian puji Tuhan bisa jadi kayak begini. Bisa bro. jadi. Gue kenal sama lu 10 tahun ada ya bro ya? Udah ya bro ya, 10 Jadi, tahun. Tahu banget nih perjalanannya dari dulu sampai sekarang. Tapi sekarang tempatnya keren banget. Gue udah mungkin setahun ini ya gue nggak main sini ya. Iya udah berubah tahun. nih. Udah ada tempat kayak detailing. Jadi ini kayak buat PPF. Sekarang dia jadi ada kerja sama bareng Vikul ya bro. Betul. Ya? Dia jadi ada PPF-nya. Jadi stikeran kayak laminating gitu loh. Jadi tetap glossy-nya keren. Tapi kalau yang untuk di sini nanti gue tetap kayak stikernya anti gores yang di pintu sama panel karbon yang di tengah. Sama gue mau tes sih yang di kap mesin dikarbonin dikit, lucu apa enggak? Iseng. Oke, kayak gimana hasilnya? Kita lihat aja yuk prosesnya. Let's check this out. Oke teman-teman, jadi akhirnya udah selesai nih dipasang. Nanti yang akan jelasin Bro Ricky karena dia lebih expert mengenai hal ini. Silakan Bro. Oke, jadi di kap mesinnya kita kasih stiker karbon, vinil karbon ya. Ini karbon yang paling baru, karbon 6D. Jadi kalau dilihat sepintas udah nggak ketara lah kalau ini stiker, orang pasti nyangkanya ini karbon celup, karbon asli. Jadi tujuannya pakai karbon supaya ini kan nanti kalau pas kita lagi latihan di Sentul, talang air dalamnya itu kan akan kita lepas. Jadi hawa panas tuh bener-bener bakal keluar. Ini tuh bakal panas banget di sini. Jadi kita ngindarin supaya catnya itu belendung atau benjol ya kan karena panas. Akhirnya kita coverin ini biar kalau misalkan ada apa-apa yang kalah stikernya gitu. Karena dikarbonin sama ini. Nah ini yang paling penting nih. Ini stiker transparan. Tapi sebenarnya ini bukan ini PPF nih bro. PPF. Ya, jadi anti baret pun dipanasin lagi dia bisa balik baretnya. Bisa balik lagi, wih. Karena ini kita kalau buka pintu pasti kan begini nih, kecakar. Nanti lama-lama baret. Dengan adanya ini mobil kinclong terus. Kinclong terus. Sama apa ya? Oh beresin plat nomor. Nah kalau plat nomor, gue pasti datang ke sini deh. Udah jadi rapih.
after all gue happy banget udah datang ke sini, cepet lagi ngerjainnya langsung beres. Thank you banget Bro Thank you Ricky. banget, brother. Oke teman-teman, sementara sekian dulu vlog kita kali ini, and see you guys next vlog. Bye bye.